Oke, kita akan membahas struktur teks deskripsi. Struktur teks deskripsi ada tiga. Yang pertama, identifikasi atau gambaran umum. Yang kedua, deskripsi bagian. Dan yang ketiga, kesimpulan. Kita bahas satu persatu. Hai teman-teman, hari ini kita akan membahas mengenai struktur teks deskripsi. Sebelumnya kita ulas kembali apa sih teks deskripsi itu. Oke, teks deskripsi itu apa sih? Teks deskripsi merupakan teks pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata yang jelas dan terperinci, berisi penggambaran tentang objek atau peristiwa yang dapat dirasakan, dilihat, dicium, dan didengar. Teks deskripsi menggambarkan kondisi objek dari sudut pandang penulis. Jadi, penulis harus mampu menjelaskan secara konkret sehingga pembaca dapat merasakan secara langsung apa yang digambarkan dalam teks deskripsi. Oke, kita akan membahas struktur teks deskripsi. Struktur teks deskripsi ada tiga. Yang pertama, identifikasi atau gambaran umum. Yang kedua, deskripsi bagian. Dan yang ketiga, kesimpulan. Kita bahas satu persatu. Identifikasi atau gambaran umum berisi objek yang dideskripsikan, lokasi, sejarah lahirnya, makna nama, atau pernyataan umum tentang objek yang dideskripsikan. Contohnya, ketika kita akan mendeskripsikan rumah tongkonan, maka struktur yang pertama yaitu identifikasi biasanya berisi nama objek, kemudian lokasinya, dan gambaran umum tentang objek. Pada paragraf ini, jika disimpulkan, maka isinya adalah ini: nama objek, lokasi, dan gambaran umum tentang objek. Oke, berikutnya deskripsi bagian. Struktur yang kedua, deskripsi bagian, berisi perincian bagian objek tetapi diperinci berdasarkan tanggapan subjektif penulis. Perincian dapat berisi apa yang dilihat, seperti bagian-bagiannya, komposisi warna, seperti apa objek yang dilihat menurut kesan penulis. Nah, di sini harus kita garis bawahi berdasarkan subjektif penulis. Deskripsi bagian, perincian juga dapat berisi perincian apa yang didengar. Misalnya, mendengar suara apa saja, seperti apa suara-suara itu, atau penulis membandingkan dengan suara apa. Misalnya, mirip seperti suara motor. Makanya di sini penulis membandingkan dengan apa suara itu. Perincian juga dapat berisi apa yang dirasakan penulis dengan mengamati objek tersebut. Misalnya, wah, indah sekali pemandangan ini. Nah, di sini perincian berisi apa yang dirasakan penulis dengan mengamati objek tersebut. Jenis pengembangan teks deskripsi bagian. Deskripsi bagian berdasarkan ruang, deskripsi bagian berdasarkan anggota bagian-bagian objek, deskripsi bagian berdasarkan proses sesuatu yang berlangsung, dan deskripsi bagian berupa pemfokusan. Kita contohnya seperti ini. Deskripsi bagian berdasarkan ruang. Nah, di sini berisi perincian bagian-bagian ruang objek yang dideskripsikan. Misalnya, penulis mendeskripsikan bagian pintu masuk, bagian tengah, dan bagian belakang. Perincian ruang juga dapat menyebutkan nama ruang-ruang dan ciri-cirinya. Jenis pengembangan yang kedua, deskripsi bagian berdasarkan anggota bagian-bagian objek, berisi perincian bagian-bagian yang dideskripsikan. Misalnya, pantai digambarkan dari bawah lautnya,
dari bagian bibir pantai, dari bagian misalnya ombak dan pasirnya, atau pemandangan tumbuh-tumbuhan dan hewan pantai. Pengembangan deskripsi yang berikutnya yaitu deskripsi bagian berdasarkan proses sesuatu berlangsung. Ini berisi perincian bagian awal, mulai meningkat, puncak atau inti, kemudian penutup. Misalnya, penulis mendeskripsikan awal pementasan, kemudian beralih ke puncak adegan, kemudian beralih ke mulai peluruhan, dan beralih ke penutupan. Kemudian, pengembangan deskripsi yang berikutnya, deskripsi bagian berupa pemfokusan. Berisi bagian yang paling disukai dari bagian yang dideskripsikan. Contohnya, bagian yang paling saya sukai dari perpustaka ini adalah ruang bacanya. Desainnya unik, dengan cat cerah, memberikan kenyamanan yang luar biasa pada pengunjung. Contohnya seperti ini. Pada paragraf deskripsi bagian itu secara keseluruhan pada paragraf ini masih yang dideskripsikan sama ya rumah tongkonan. Pada paragraf ini jika disimpulkan itu berisi ini. Merinci bagian kayu, ukiran rumah dan hiasan atap. Nah, ini pada struktur deskripsi yang kedua yaitu deskripsi bagian biasanya berisi ini. Dia merinci bagian-bagian apa saja di situ. Paham ya? Kita beralih ke struktur deskripsi yang ketiga yaitu penutup. Biasanya berisi kesan umum penulis. Bisa berupa kesimpulan atau pesan kepada pembaca. Contohnya, lestarikan budaya kita. Atau bagian teks yang disukai penulis yang sudah dipaparkan atau ditulis sebelumnya. Contoh, nah, paragraf penutup itu berisi kesan umum atau tadi dikatakan merupakan ini pesan kepada pembaca, pesan penulis kepada pembaca. Di sini ada kita bangga memiliki warisan budaya dan harus kita lestarikan. Disinilah contohnya. Oke teman-teman, begitu saja membahas kita mengenai struktur teks deskripsi. Kita bertemu di channel ini dengan pokok pembahasan yang lain. Oke, salam sehat buat kita semua.